Oke anak-anak, sambil menunggu Ustadzah persiapan, sebentar ya, Ustadzah mau kirim ke Usnurul dulu. Minta tolong kepada anak-anak yang ada di sini untuk bisa disiapkan lembar fotokopian yang dulu sudah Ustadzah berikan, atau bisa juga disiapkan catatan, alat tulis, buku tulis, silahkan ya. Kalau mungkin nanti diperlukan untuk mencatat, gitu ya. Sebentar. Ya, oke anak-anak, kita akan segera mulai. Dan Ustadzah record ya tadi ya. Jadi mungkin nanti bagi yang tidak bisa hadir bisa tetap mengikuti kegiatan ini ya, bisa ikut menyimak. Ya, oke anak-anak, Ustadzah awali dulu. Sudah ada 51 peserta termasuk Ustadzah ya, 50 berarti. Alhamdulillah. Ya, ini adalah ikhtiar, bagian dari ikhtiar kita ya anak-anak semua, biar nanti bisa mengerjakan dengan lancar, dengan baik, besok ya mengerjakannya bisa diberikan kemudahan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita akan segera mulai. Ustadzah salam kembali ya, nanti minta tolong untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadzah ucapkan kepada anak-anak semua yang luar biasa semangatnya pada siang hari ini, meskipun puasa, meskipun lemes, letih, sehabis mengerjakan US hari ini ya, tapi tetap semangat untuk mengikuti tambahan. Ya, semoga apa yang sudah kita upayakan anak-anak mendatangkan hasil yang terbaik untuk kalian semua dan insya Allah juga mendatangkan pahala. Amin. Ya, anak-anak, pada siang hari ini kita akan membahas beberapa soal yang nanti terkait dengan materi yang akan keluar besok ketika ujian sekolah. Begitu ya. Nanti boleh silahkan kalian menyampaikan ke Ustadzah pertanyaan, saran, atau apa yang belum kalian pahami, tanyakan saja di sini, di forum ini, karena ini adalah tempat di mana kita memang terakhir untuk tambahan, ya, begitu kasarannya begitu. Terakhir, iya, karena besok adalah akhir dari tes kalian untuk mata pelajaran IPA di SMP, jadi tolong berikan yang terbaik, gitu ya, maksimalkan potensi kalian, bersakit-sakit dulu anak-anak. Insya Allah ketika kalian mau bersakit-sakit dahulu, mau berusaha dahulu, akan mendatangkan membuahkan hasil yang baik, gitu ya. Jadi tidak akan pernah sia-sia apa usaha kita semua, gitu ya. Oke, kita akan segera mulai. Kita awali dulu dengan berdoa ya, anak-anak ya. Ustadzah yang memimpin. Siap gerak. Kita awali dengan membaca basmalah, tambahan sore IPA Biologi dengan lanjut dengan doa belajar. Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, semoga apa yang nanti kita bahas bersama, kita pelajari bersama, diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga ilmu ini bermanfaat dan mendatangkan pahala untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya anak-anak.
Oke, dengarkan baik-baik. Ustadzah hari ini akan membahas, sudah Ustadzah siapkan latihan soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang sudah pernah Ustadzah berikan kepada kalian. Yang mana itu, Us? Sudah Ustadzah akan share screen ya, anak-anak ya. Materi untuk ujian sekolah. Nah, sudah dapat materi ini kan? Ini sudah dapat? Sudah ya, ini sudah Ustadzah berikan kepada kalian kemarin ketika kalian PTM. Jadi jangan sampai hilang, ini menjadi acuan kalian untuk belajar. Dan nanti soal-soal Ustadzah juga akan mengacu pada ini, gitu ya, materi-materi yang ada di sini. Ada kelas 7, 4, kelas 8, 6 bab, kelas 9, 4 bab. Gitu ya, nanti akan kita mengacu pada itu. Kalau kalian ada yang belum paham, nanti tanyakan. Gitu. Kemudian ini sudah, jangan sampai hilang ininya. Kemudian berikutnya adalah Ustadzah akan membahas soal-soal yang tadi sudah Ustadzah buatkan untuk kalian. Nanti akan Ustadzah share, di mana share-nya akan Ustadzah share di PK Learning. Jadi sudah Ustadzah, coba Ustadzah bukakan PK Learning dulu ya, anak-anak, sebentar. Sebentar, Ustadzah sambil ngecas anak-anak. Habis. Ya, oke. Ustadzah akan perlihatkan PK Learning, mana sih yang sebenarnya yang dipelajari itu, mungkin masih ada yang bingung ya, karena ini penting, kamu tidak tahu mana materi yang dipelajari di PK Learning, nanti tidak bisa mengerjakan. Gitu ya, Ustadzah beritahukan, Ustadzah share screen. Ustadzah share screen PK Learning, bagian mana? Nih, bagian materi. Nanti akan Ustadzah tambahkan anak-anak untuk soal untuk yang kita bahas hari ini akan Ustadzah tambahkan di situ nanti, ya. Jadi sudah kelihatan ya. Jadi ini ada PK Learning sudah Ustadzah buka, bagian materi IPA Biologi kelas 9. Mulai dari yang mana yang kita pelajari? Yang kalian pelajari adalah mulai dari ini. Mulai dari ini anak-anak. Soal persiapan PTS materi kelas 7 dan 8 soal ke atas. Ini ke atas. Ya, yang materi PTS 2 enggak usah. Karena itu agak berbeda kan materi PTS 2 dengan US 2 meskipun sebagian besar hampir sama gitu ya. Ini ke atas, soal persiapan PTS 2 ke atas. Nanti akan saya tambahkan lagi untuk yang hari ini kita bahas dan yang kemarin kita bahas, nanti tak kasih tahu ya. Hari ini nanti tak share di sini yang kita bahas bersama. Paham ya anak-anak ya, silahkan nanti kalian buka PK Learning-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan sampaikan ke Ustadzah. Sekarang Ustadzah akan share screen untuk soal-soal yang sudah Ustadzah siapkan, anak-anak. Jadi materi untuk ujian sekolah. Oh kok materi? Latihan soal untuk ujian sekolah. Oh maaf. Kan ini. Tambahan ujian sekolah. Ya, oke. Soal tambahan. Ya, ini anak-anak sudah kelihatan. Sepertinya tadi tidak ada yang ini ya. Kalian pada tidur semua atau gimana ini anak-anak? Mendengarkan Ustadzah enggak ini kalian? Ini ya, soal yang nanti akan kita bahas bersama. Ada 20 soal anak-anak di sini ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, alhamdulillah sudah ada yang menjawab. Brebes nangisin IPA. Kenapa nangisin IPA? IPA itu mudah gitu kan? Ya. Kenapa? Ya oke, soal tambahan.
Saya tulis dulu sebentar. Soal tambahan IPA Biologi. Untuk ujian sekolah. Hoax. Susah enggak sih anak-anak IPA itu? Susah enggak sih? Enggak ya? Enggak kok. Bismillah. Bisa. Insya Allah bisa ya. Oke, banyak materinya usia. Memang dari dulu memang seperti itu sih ya untuk IPA ya. Jadi tapi insya Allah gampang kok ketika kalian bisa mau membaca, mau agak telaten mempelajari, insya Allah bisa. Itu ya. Yuk kita bahas dan mudah. Coba toh nanti kamu lihat aja yang tadi bilang kalau IPA mudah itu hoax ya. Yuk kita mulai, minta tolong kepada salah satu ada yang membacakan soalnya. Tolong dibacakan ya, biar Ustazah ada interaksi. Ustazah tidak ngomong sendiri nih. Meskipun ada yang chat Ustazah, oke, tapi Ustazah mau ada mendengarkan suara kalian juga. Oke, nomor 1, Mas Alam. Ya, silahkan Alam bisa minta tolong Ustazah untuk bacakan soalnya nomor 1. Ciri-ciri makhluk hidup yang ditujukan oleh nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah? Ya, ciri makhluk hidup. Keluarkan kemarin, lihat, ambil sambil tadi tak suruh kalian menyiapkan fotokopi yang sudah Ustazah berikan kepada kalian, itu tujuannya itu. Ciri makhluk hidup ada kan di situ, itu adalah materi kelas 7. Apa jawabannya anak-anak? Silahkan bisa chat di sini. Apa ciri makhluk hidup? Kelihatan ya? Ini ya. Jelas ya? Tak lihatkan, tak perbesar lagi. Nah, ciri makhluk hidup apa saja? Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Ya, oke. Oh, beda ini jawabannya. Ya, kita cek ya anak-anak ya. Hari ini kalian salah enggak apa-apa, asal besok benar. Ya, harapannya Ustazah seperti itu. Jadi kalian bisa memperbaiki dari kesalahan hari ini. Hari ini salah enggak masalah gitu ya. Enggak usah malu kalau hari ini salah. Enggak usah panik ya. Ya, apa sih jawabannya? Kita cek. Mau lihat opsinya. Oh, boleh. Ini opsinya kelihatan ya, ABCD kelihatan opsinya. Ya, oke. Apa anak-anak? Yang nomor 1. Yang nomor 1 itu adalah ciri dari, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B tadi dari teman-teman kalian yang sudah chat Ustazah. Kita cek. 1 ini ciri apa? 1 ini adalah ciri tumbuh. Ya, oke, ya benar sekali. Tumbuh. Kenapa itu tumbuh, Us? Karena dari awal dia sangat kecil. Kemudian itu umur misalnya 1 hari. Terus umur 5 hari dia tambah lagi panjangnya. Terus umur 10 hari dia tambah lagi panjangnya. Terus sampai umur 1 bulan misalnya, dia akan ada bunga, tambah panjang daunnya, tambah panjang batangnya. Itu namanya tumbuh. Ya, anak-anak ya. Oke, berikutnya yang 2. Oke, jawaban teman-teman kalian tadi adalah B ya. Ustazah berikan seperti ini. Yang kedua, itu adalah ikan paus. Maaf. Ya, oke. Ikan paus, ikan lumba-lumba, apa lumba-lumba sih itu? Dia muncul dari permukaan, naik ke atas, kemudian apa? Kemudian dia turun lagi. Itu dia berarti melakukan apa? Mungkin ada yang terkecoh di sini. Ada mungkin bernafas loh, situ. Iya, benar. Bernafas benar. Tapi bukan 2 jawabannya kan? Bernafas benar, tapi dia juga melakukan apa? Pergerakan tidak sih itu? Iya kan? Dia bergerak dari dalam air menuju ke luar, itu dia bergerak. Gitu ya anak-anak ya, jangan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Gampang-gampang susah, tapi gampang sebetulnya ini. Itu ya. Kemudian yang ketiga, apa sih ini? Ini adalah keluarnya. Apa yang keluar? Ada yang tahu tidak ini? Tetesan air. Ini adalah tetesan air keluar lewat tepi daun atau lewat ujung daun. Itu juga boleh, ini di tepi daun ini kalau ini keluarnya. Terkadang beberapa tanaman di lewat tepi daun keluarnya air, terkadang ada juga yang di ujung daunnya. Gitu ya. Nah, apa yang dilakukan itu ciri apa? Itu ciri keluarnya air, itu adalah ciri ekskresi. Begitu ya, anak-anak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, tumbuh, bergerak, dan ekskresi. Begitu. Sekarang pertanyaan Ustazah. Kalau Ustazah mau tanya, kalau ada gambar,
kupu-kupu. Dari telur jadi ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu kecil, jadi kupu-kupu dewasa. Kalau ada gambar seperti itu kira-kira ciri apa? Beritahu Ustazah, silahkan boleh dicek. Oke, benar. Oke, ada yang jawab tumbuh dan berkembang, Ustazah betulkan. Tapi yang lebih tepat lagi adalah berkembang. Kalau tumbuh saja jangan. Ya, anak-anak ya. Karena itu adalah proses perkembangan. Proses menuju dewasa, tidak bertambah panjang. Kalau nomor 1 ini namanya tumbuh, boleh. Tumbuh ini memang. Tumbuh dan berkembang, oke. Atau tumbuh saja boleh, karena tambah panjang, bisa diukur. Tapi kalau yang namanya tadi, perubahan atau metamorfosis kupu-kupu, itu kan tidak ada pertambahan ukuran kan, tapi berubah gitu, menuju dewasa. Itu namanya berkembang. Itu ya anak-anak ya. Paham ya? Jadi kalau yang tumbuh itu tidak bisa tumbuh itu bisa diukur, ada nominalnya angkanya, tapi kalau yang namanya berkembang itu tidak bisa diukur. Gitu. Terus coba lagi nih, kalau ini ciri apa? Tanaman jati kering semua pada saat musim kemarau. Itu ciri apa? Jadi coklat-coklat saja. Iya, benar sekali. Terima kasih yang sudah menjawab adaptasi. Satu lagi ya. Kalau ini ciri apa anak-anak? Putri malu. Ada gambar putri malu. Dia mengatupkan daunnya ketika ada sentuhan. Itu ciri apa? Iya, oke, sip, bagus. Bisa ya, ini aman ya untuk soal ini. Berikutnya adalah, nanti bisa jadi Ustazah akan memberikan soal seperti ini. Ya, minta tolong kepada salah satu untuk ada yang membacakan soalnya. Cowok-cowok dulu ya, yang mungkin lebih kuat ya. Jam segini, cowok-cowok meskipun lapar, tapi masih tetap inilah ya, Yuk, silahkan minta tolong Mas Fabian dibaca nomor 2. Halo, Mas Fabian, ada ini di tempat? Ditinggal ini. Ya, tadi ciri tanaman putri malu tadi ciri iritabilitas ya, anak-anak ya. Oke, sudah ada yang menjawab. Yuk, minta tolong kepada Mas Arkana. Yuk, minta tolong Mas Arkana nomor 2 dibaca. Daun putri malu bisa disentuh. 2. Bertambahnya besarnya batang jambu biji. 3. Berbuahnya pada tanaman mangga. Ciri makhluk hidup yang dilakukan oleh tanaman ini secara berurutan adalah. Oke, silahkan ada yang mau menjawab, boleh? Oke, sudah ada yang menjawab anak-anak, terima kasih ya. Dan semua jawabannya sama, sip, berarti sudah bisa. Menutupnya daun putri malu bila disentuh adalah ciri apa itu? Peka terhadap rangsang. Ini. Terus yang kedua, bertambah besarnya batang jambu biji. Ciri apa itu? Tumbuh, benar. Kemudian berbuahnya tanaman mangga. Ciri apa? Berkembang biak. Betul sekali. Jawabannya adalah yang A. Sudah oke ya. Berikutnya adalah nomor 3. Yuk, ganti Putri weh. Minta tolong kepada Mbak Indira ya untuk membacakan nomor 3. Sepanjang daerah aliran sungai yang bermuara ke tepi pantai perkotaan, melihat sampah plastik bergerak mengikuti aliran air. Sebagian menumpuk di tepi sungai dan pantai karena terbawa arus hingga ke lautan. Maka tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut. Apa anak-anak jawabannya? Silahkan, boleh chat Ustazah. Di sepanjang aliran sungai terlihat sampah plastik bergerak mengikuti aliran air, sebagian menumpuk di tepi sungai dan pantai karena terbawa arus hingga ke lautan. Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah, jawabannya sama semua. Yaitu yang mana? Gampang sekali ya. Mendaur ulang sampah plastik sebelum dibuang. Ya, jadi didaur ulang dulu anak-anak. Nanti tidak ada sampah kalau mau mendaur ulang, jadi dipakai kembali. Menjadi nanti hasilnya adalah bahan-bahan yang baru, gitu ya. Jadi didaur ulang yang berupa sampah plastik itu. Kalau misalnya kemarin untuk
pencemaran yang lain, tahulah ya, ini sudah cukup bisa lah ya untuk pencemaran. Nanti kemungkinan bisa yang keluar adalah pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, bisa juga. Itu ya, paham ya? Nanti kalau keluar pencemaran, apapun itu pencemarannya tahu. Ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Nomor 4, ya, minta tolong kepada salah satu cewek lagi ya, kepada Mbak Rasya. Yuk, nomor 4, dibaca. Ayo, share. Ustazah nggak dengerin ya? Sudah ngomong belum ya? Ayo. Oh ya, oke. Ganti ya, minta tolong kepada Mbak. Oke, sudah ada yang menjawab. Yuk, minta tolong kepada Mbak Aurel untuk membacakan. Yuk, Aurel, nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk dengan tanda panah adalah. Iya, yang ditunjuk dengan tanda panah itu apa sih? Yang ditunjuk dengan tanda panah ini adalah, sudah ada yang menjawab teman-temanmu, itu adalah tuba falopi. Ya, oke, terima kasih jawabannya sudah menjawab. Tuba falopi atau oviduk. Apa fungsinya? Kan pertanyaannya fungsinya. Fungsi dari tuba falopi atau oviduk adalah C, benar sekali. Tempat berlangsungnya proses pembuahan. Kalian tidak boleh hanya tahu ini, tapi harus tahu semua. Itu ya, seperti yang sudah Ustazah lihatkan di sini, kalian harus tahu semuanya. Apa saja macam-macam bagian dari nomor 1 sampai nomor 7. Yuk, ada yang bisa langsung chat Ustazah, minta tolong. Yang nomor 1, namanya apa anak-anak? Nomor 1, namanya adalah ovarium. Betul sekali. Ovarium. Tuh. Yuk, nomor 2. Nomor 2, itu yang ini, namanya apa? Enggak. Bisa kalian pelajari untuk yang putri saja, untuk yang wanita saja ya, untuk organ reproduksinya. Gitu. Yang nomor 2, namanya ada yang tahu? Apa itu? Iya, itu namanya telur ya, ovum ya, ovum atau sel telur. Yang nomor 3, itu juga proses di dalam ya, di dalam telur ya. Itu juga bagian dari proses, Ustazah samakan saja ya, jadi ovum. Kemudian yang nomor 4, tadi sudah, nomor 4 namanya adalah oviduk atau tuba falopi. Nomor 5, ada yang tahu? Nomor 5 namanya apa? Itu adalah nomor 5. Nomor 5 itu namanya rahim atau uterus. Ya, anak-anak ya. Nomor 5 itu namanya adalah rahim atau uterus. Dan di sini ada dinding rahim juga. Dinding rahim mungkin bisa ditunjukkan dengan nomor 9 ya, itu ada dinding rahim juga. Nomor 6 itu adalah sebelum masuk ke rahim. Apa namanya anak-anak? Nah, ini baru yang tadi ya disampaikan ya. Inilah yang namanya serviks atau leher rahim. Ya, betul. Terus berikutnya nomor 7. Oh. Maaf. Maaf anak-anak, ini gambarnya mungkin Ustazah agak revisi ya. Yang nomor 7 itu namanya vagina. Nomor 6 serviks, nomor 7 vagina, nomor 8 ini mungkin tak Ustazah hilangkan, enggak ada ya. Dan nomor 9 ini baru Ustazah akan memberitahukan yang nomor 9 ini adalah dindingnya. Kita ambil itu adalah dindingnya. 9 itu adalah dinding endometrium. Ya, gini ya anak-anak. Selain kalian tahu bagiannya juga harus tahu fungsinya.
harus tahu fungsinya. Ustazah tidak akan mengulang lagi fungsinya. Fungsinya sudah Ustazah sampaikan di PK Learning ada, kemudian nanti akan Ustazah sampaikan juga di soal-soal yang sudah kita bahas kemarin, yang print out itu juga ada. Itu ya. Oke, berikutnya adalah nomor 5. Yuk, minta tolong salah satu Mbak Livia. Yuk, Livia, nomor 5 tolong dibacakan. Perhatikan kelompok hewan berikut. Kelompok hewan yang memiliki kedekatan hubungan kerabat ditunjukkan oleh nomor. Yang mana anak-anak? Yang memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. Ditunjukkan oleh nomor. Iya, oke. Ada yang sudah menjawab. Iya, benar. Semuanya menjawab sama. Ya, kita cek. Teman-teman yang sudah menjawab, jawabannya adalah yang C. 1 dan 3. 1, ini kuda laut. Dan nomor 3. Nomor 3, ini ikan. Uus, itu apakah merupakan kelompok hewan yang sama? Yang memiliki kerabat dekat? Iya. Apa? Dia masuk dalam satu kelompok. Kelompok apa? Kuda laut dan ikan masuk dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok, yaitu Pisces atau ikan. Ya. Pisces atau ikan. Oke. Ya, betul sekali. Terima kasih yang sudah menjawab. Sekarang apa sih yang harus dipelajari di sini? Yang harus kalian pelajari di sini adalah macam-macam kelompok pada hewan vertebrata maupun avertebrata yang sudah Ustazah beritahukan kemarin. Yang avertebrata cukup yang kalian pelajari arthropoda saja. Itu ya, anak-anak. Macam-macam pengelompokan pada vertebrata ataupun avertebrata. Nggak usah ditulis ya. Kamu dengarkan saja, dan juga cirinya. Gitu. Seperti ini misalnya. Untuk ciri, salah satu ciri saja. Pada ikan, pada kuda laut dan juga ikan, dia memiliki cirinya, habitatnya sama, yaitu di mana anak-anak? Di air kan? Misalnya begitu. Atau ciri-ciri yang lain, dia ditutupi oleh apa? Itu yang menunjukkan nanti dia memiliki kelompok yang sama. Gitu ya. Itu baru Pisces, mamalia, reptil, amfibi, nanti dipelajari sendiri. Oke? Berikutnya nomor 6. Nomor 6. Yuk, minta tolong nomor 6, salah satu ada yang membacakan soalnya. Kepada Mas Hilbran. Yuk, silahkan Mas Hilbran, dibaca dulu nomor 6. Perhatikan percobaan kapilaritas batang berikut ini. Setelah selang beberapa waktu, maka proses pengangkutan yang terjadi oleh pembuluh tanaman dari percobaan ini bagian yang berwarna merah dan fungsinya adalah. Iya. Bagian yang berwarna merah dan fungsinya adalah, kira-kira yang mana anak-anak jawabannya? Ini kalian kalau biasanya cuma belajarnya anatomi batang aja ya. Apa bagian-bagian batang dikotil khususnya dan juga fungsinya. Tapi kalau ini kita match sedikit dengan percobaan. Percobaan dengan menggunakan tanaman pacar air. Apa jawabannya? Proses pengangkutan yang terjadi oleh pembuluh tanaman dari bagian mana yang berwarna merah? Oke, ya sudah ada yang menjawab, baru 1 orang. Yang berwarna merah berarti apa anak-anak? Xilem atau phloem? Beritahu dulu Ustazah. Yang berwarna merah, menurut kalian yang mana? Xilem atau phloem? Kalau nanti ada percobaan seperti ini. Yang berwarna merah benar sekali, xilem. Karena fungsi dari, kita lihat dari fungsi xilem adalah untuk mengangkut. Apa yang diangkut? Air dan zat hara dari akar sampai ke daun. Begitu kan? Nah, sekarang kita mau mencari mana yang xilem, nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Yang sudah menjawab tadi, coba Ustazah cek, yang sudah menjawab, yaitu yang B. Kita cek ya, betul atau salah. Yang sudah menjawab adalah nomor 2. 2 itu xilem, dasi, dalam xilem. Sebelah dalam dari kambium, itu xilem. Ya, anak-anak, benar. Jadi, untuk mengangkut air dan zat hara. Ya, ini ya. Oke, sudah. Itu jawaban yang tepat ya, yaitu nomor 2.
untuk mengangkut air dan mineral. Itu adalah apa ini? Ini silim. Coba kita cek. Kalau nomor 1, tahu enggak anak-anak? Kalau nomor 1, apa ini? 1, ada yang tahu? Kira-kira apa? Kurang jelas gambarnya, tapi insya Allah bisa. Oh, nomor 1, ya. Oke, kurang jelas ya. Mungkin lebih ke epidermis ya, anak-anak. Nomor 1 epidermis. Nomor 2 sudah silim. Kalau nomor 3 apa? Kalau nomor 3 ada yang tahu? Kalau nomor 3 itu adalah phloem ya. Kalau Ustazah lebih ke phloem ya. Terus nanti gambarnya jelas enggak sih? Besok insya Allah jelas anak-anak ya. Besok insya Allah gambarnya jelas. Phloem nomor 3 itu yang mengangkut hasil fotosintesis ya ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau nomor 4 namanya apa? Kalau nomor 4 ini namanya adalah, iya benar sekali, empulur. Iya betul. Sekarang, nah kira-kira nanti akan yang lebih jelas yang ini ya anak-anak ya. Coba yuk, Ustazah yang langsung saja ya. Tadi dengan gambar kurang jelas kalian sudah bisa dan benar. Sekarang Ustazah yang memberitahukan saja. Nomor 1, ya Allah, gimana sih? Nomor 1 itu namanya epidermis. Kalian boleh menebak-nebak di sana. Nomor 2, ada yang tahu itu namanya empulur. Kalau nanti sudah salah diingatkan ya. Yang nomor 3, apa sih nomor 3? Nomor 3 itu lebih ke apa Nana? Phloem ya. Oke, kita kesepakatan nomor 3 itu phloem. Phloem. Nomor 4 itu kambium. Dan nomor 5 itu adalah silim. Harus tahu fungsinya juga. Ini ya. Tuh. Dah, sekarang nomor 7. Apa ini? Tentang apa? Bioteknologi. Oke, yuk kita sekarang nomor 7. Minta tolong kepada Mbak Sekar untuk bisa membacakan soal nomor 7. Sekelompok mahasiswa melakukan praktikum bioteknologi dengan bahan dasar air kelapa yang difermentasi dengan menggunakan mikroba tertentu sehingga dihasilkan produk yang memiliki ciri-ciri rasa kenyal dan ada sedikit rasa asam. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mikroba tersebut adalah apa anak-anak? Jawabannya? Iya, benar sekali. Sudah pada bisa ya ini ya. Oke, untuk membuat yang berbahan dasar air kelapa nanti dia akan menjadi nata de coco, yaitu menggunakan bakteri Acetobacter-Sillinum mengubah glukosa menjadi selulosa dan asam asetat. Gitu ya, benar sekali. Harus tahu perubahannya juga ya. Kalau Saccharomyces cerevisiae berperan mengubah amilum menjadi alkohol dan CO2. Untuk membuat apa anak-anak ini? Untuk membuat apa? Ada yang tahu? Untuk membuat ya oke, roti, tape, alkohol, benar sekali. Bir, ya. Roti, tape, alkohol, bir. Oke, bisa ya. Kalau Lactobacillus bulgaricus yang berperan mengubah glukosa menjadi selulosa dan dia asam laktat. Apa itu namanya? Untuk membuat apa ini? Lactobacillus bulgaricus untuk membuat, ya benar sekali, yogurt. Ya, yang sudah menjawab, terima kasih, yogurt. Berikutnya, Neurosporacitopila berperan mengubah protein menjadi asam sitrat. Dan dia mempunyai aroma yang khas. Untuk membuat apa ini? Iya, terima kasih yang sudah menjawab, oncom. Harus hafal, ya. Entah nanti yang keluar apapun itu harus bisa. Oke, gitu ya. Berikutnya adalah yang nomor 8. Sudah ada jawabannya. Ya, oke, sudah ada jawabannya ini dan sudah benar anak-anak. Kita langsung saja.
Bahan kimia yang ditunjuk dengan tanda panah adalah karamel. Karamel itu berfungsi sebagai apa? Sebagai pewarna. Bukan pengawet ya ini ya. Sebagai pewarna. Pewarna warna apa, anak-anak? Beritahu saya deh. Karamel itu untuk pewarna warna apa? Benar sekali, pewarna warna coklat, dan itu adalah pewarna alami. Ya, ini adalah pewarna alami untuk warna coklat. Harus tahu nanti warna-warna yang lain, silahkan dipelajari, tidak usah ulang lagi di sini. Ustazah hanya mereview saja sedikit-sedikit ya. Nanti kalian pelajari yang lain. Warna coklat. Kalau aspartam sebagai apa anak-anak? Aspartam sebagai? Ya, benar sekali. Pemanis. Pemanis yang lain harus tahu selain aspartam ada sakarin, ada sorbitol, ada siklamat, gitu ya. Kalau ini kuning FCF. Kuning FCF, tartrazin. Itu sebagai apa? Ya, pewarna. Itu pewarna yang kimia, ya. Kemudian monosodium glutamat sudah tahu. Kalau inosinat itu sepertinya pengawet anak-anak. Untuk inosinat itu pengawet, ya. Monosodium glutamat itu sudah tahu juga MSG, yaitu sebagai apa? Penyedap, gitu ya. Untuk MSG penyedap. Ya, paham ya? Oke, itu nanti dipelajari sendiri, sudah tak kasih kemarin. Seperti apa bahan materinya apa saja. Kita lanjut nomor 9. Minta tolong kepada salah satu untuk ada yang membacakan soalnya, Mbak Safa Acintia. Yuk. Perhatikan data pengamatan uji makanan berikut. Dari data hasil pengamatan tersebut, bahan makanan yang mengandung pati dan glukosa berdasarkan kesimpulan peserta didik yang tepat adalah. Iya. Yang mana anak-anak jawabannya? Ini sudah bentar, tak perkecil dulu ya. Nah, yuk. Oke, sudah ada yang menjawab. Terima kasih. 2 orang. Oke, dan sama jawabannya. Bahan makanan yang mengandung pati. Pati itu sama saja dengan apa sih? Sama saja amilum. Pati itu sama saja amilum, sama saja zat tepung, karbohidrat itu sama. Nah, tadi jawaban teman-teman kalian kita cek ya, yang B. Benar apa enggak? Bahan makanan yang mengandung pati adalah kentang. Kita lihat kentang. Kentang dia dikatakan mengandung pati karena ketika ditetesi oleh reagen yang untuk mengecek atau ngetes uji makanan pati itu yaitu lugol, warnanya jadi biru kehitaman. Berarti benar kalau kentang itu mengandung pati atau amilum atau zat tepung. Sedangkan bahan yang mengandung glukosa adalah gula pasir. Kita cek gula pasir kenapa dia mengandung glukosa? Karena reagen untuk gula pasir itu apa? Benedict atau bisa juga nanti Fehling. Kalau tidak ada Benedict bisa diganti Fehling A atau P ya anak-anak. Dan setelah ditetesi dipanaskan dulu, kemudian warnanya jadi apa? Merah bata atau oranye. Oke, bisa ya, gitu ya. Jawabannya adalah yang B. Kemudian kita cek berikutnya adalah ini. Oh. Ya nanti Ustazah beri apa namanya? Nomornya agak acak-acakan. Nomor berikutnya. Yuk, minta tolong Mbak Salwa dibacakan. Halo, Salwa? Ya, pasangan nomor dan huruf yang benar pada tabel di atas. Oke, Salwa enggak ada. Yang mana anak-anak jawabannya? Ini tentang apa sih? Tentang enzim. Enzim pada sistem pencernaan dan juga fungsinya. Harus tahu. Ya, oke teman-teman sudah pada menjawab dan jawabannya sudah sama semua dan benar. Sebentar. Benar atau salah kita cek dulu. Teman-teman kalian menjawab yang C. Ya, coba kita cek pasangan nomor yang C, 1.
1 itu amilase, dia pasangannya dengan C, mengubah amilu menjadi glukosa. Benar. Di mana ini amilase? Dihasilkan oleh apa ini amilase? Beritahu saja. Amilase dihasilkan oleh organ ya, betul. Pankreas. Benar sekali. Oleh organ pankreas. Setelah itu mulut ya, kalau mulut lebih ke petialin ya, atau amilase memang, tapi mungkin akan lebih baik kalau petialin itu memang di mulut atau memang nama lainnya amilase. Kemudian yang benar-benar amilase saja itu adalah di pankreas, gitu ya. Kemudian 2A, tripsin. A, mengubah pepton, benar sekali, atau protein, boleh, sama saja, menjadi asam amino, ya. Dan dihasilkan oleh apa ini? Tripsin. Dihasilkan juga oleh pankreas. Dihasilkan di pankreas juga. Dan yang terakhir lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak. Ya, lipase juga dihasilkan oleh pankreas. Untuk yang enzim di tempat lain harus bisa ya anak-anak ya, seperti ini. Seperti ini harus bisa. Misalnya A. Ini adalah mulut. Enzimnya namanya petialin, harus bisa ya. Kemudian yang C, ada enzim lagi yang C. Ya, beritahu saja. Kalau C, lambung itu ada 3 enzim. Beritahu saja. Apa saja enzim yang ada di lambung? Ya, benar sekali. Pepsin, renin, HCl. Dan fungsinya harus tahu ya, anak-anak ya. Kemudian lagi untuk yang pankreas tadi sudah kita bahas. Kalau yang apa sih itu yang E? Ini tak perbesar. Apa sih itu yang E? Yang E itu adalah, ada yang tahu? Apa itu? Tidak ada. Yang E itu adalah usus. Iya benar, usus halus. Enzim yang ada di usus halus sudah Ustazah beritahukan juga ya, anak-anak ya. Nanti silahkan kalian pelajari sendiri. Gitu ya, enzim-enzim keluar iya benar, keluar. Jadi silahkan nanti kalian pelajari semuanya. Kemudian nomor 10. Yuk minta tolong kepada Mbak Nabila Alia Hernanda. Sukrase, maltase, ya benar. Yang itu, yang di usus halus, yang untuk memecah karbohidrat ada malas, maltase, laktase, sukrase, ada juga erepsin dan endrogenase ya, untuk memecah protein. Gitu. Ya. Yuk, nomor 10 Mbak Nabila Alia. Silahkan dibaca. Ada Mbak Nabila? Oke, ganti ya. Coba minta tolong kepada Mas Haidar. Yuk, cowok. Ganti putra ya, 10. Yuk Mas Haidar. Tolong dibaca ke nomor 10. Tulang rusuk, rongga dada terangkat. Paru-paru memberikan tekanan udara dalam paru-paru, masuk udara keluar masuk ke dalam paru-paru. Fase inspirasi pada pernafasan dada ditunjukkan oleh nomor. Iya, fase inspirasi pada pernafasan dada ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nomor berapa? Ada yang tahu? Iya, oke, sudah ada yang menjawab dan jawabannya sama. Kita cek inspirasi pada pernafasan dada adalah nomor 1, kontraksi otot tulang rusuk hingga tulang dada terangkat, benar ya. Kemudian nomor 2, paru-parunya membesar atau volume rongga dada membesar, maksudnya itu. Kemudian yang keempat, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Ya, benar sekali. Jadi 1, 2, dan 4. Bisa ya, untuk pernafasan dada maupun perut, baik inspirasi maupun ekspirasi harus bisa. Oke, lanjut. Sekarang nomor 11. Minta tolong Mbak Kaila untuk bacakan nomor 11. Proses fotosintesis terjadi pada bagian daun bernomor. Iya, yuk silakan dijawab. Proses fotosintesis itu terjadi pada bagian daun bernomor berapa? Jawabannya ya A, B, C, atau D, gitu ya. Oke, sudah ada yang menjawab. Jawabannya adalah ada yang menjawab. Kita cek ya. Temanmu menjawab sudah banyak yang sama. Kita cek. C, nomor 2.
Beritahu Sadah, apa sih nomor 2 itu? Kenapa di situ sebagai tempat fotosintesis? Kita nomor 1 dulu, terus nomor 2. Apa nomor 2? Oke, sudah ada yang menjawab palisade. Palisade, benar sekali. Atau lengkapnya adalah parenkim palisade. Ini sebagai tempat fotosintesis. Terus yang nomor 3. Kalau nomor 3 itu apa anak-anak? Nomor 3 namanya adalah jaringan apa? Jaringan spons, ya. Jaringan spons atau bunga karang, ya. Atau bunga karang. Ini juga sebagai tempat fotosintesis, tapi dia juga punya fungsi yang lain yang juga tidak kalah pentingnya ya anak-anak, untuk menyimpan cadangan makanan. Juga di situ terdapat pembuluh angkut ya, xilem dan floem, diingat-ingat. Gitu. Kalau nomor 1, apa nomor 1? Oh. Kalau nomor 1 namanya adalah jaringan, iya, epidermis. Sedangkan yang nomor 4, itu apa? Nomor 4 namanya adalah stomata. Oke. Fungsinya stomata sudah tahu ya, untuk pertukaran O2 dan CO2, atau pertukaran udara. Oke, itu daun. Ya, stomata nomor 4. Nomor 12 sekarang. Ya, mungkin kita ini sudah bisa ya anak-anak ya. Mungkin kalian nanti yang belum paham lihat lagi soal-soal yang kemarin yang sudah ada jawabannya. Jadi bisa nanti ini kalau misalnya kita tidak bisa membahas, karena lama nanti kalau dibahas terlalu banyak sekali ya. Nomor 12, yuk minta tolong Mas Haris untuk membacakan saja. Terus nanti kita jawab apa jawaban yang tepat. Silahkan Mas Haris. Tanaman ercis berbatang tinggi dan berbiji bulat disilangkan dengan tanaman ercis berbatang pendek dan berbiji kisut. Menghasilkan tanaman ercis berbatang tinggi dan berbiji bulat. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka tanaman ercis berbatang tinggi dan berbiji kisut pada F2 jumlahnya. Itu sudah nanti kamu cari sendiri antara ercis batang tinggi biji bulat dengan ercis batang pendek biji kisut ya. Keluar ini ya, ini dihibrid. Anaknya sudah tahu di situ apa? Anaknya adalah ercis batang tinggi biji bulat, T besar T kecil B besar B kecil. Belum selesai. Jika F1 nanti yaitu T besar T kecil B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya dengan itu juga, maka tanaman ercis berbatang tinggi biji kisut. T besar K kecil K kecil. Cari yang begitu berarti. Yang genotipnya itu. Yang genotipnya itu. Ada berapa? Ada yang tahu enggak? Yang besar semua, yang T-nya. Kemudian yang itunya kecil semua. Ada berapa yang seperti itu? Besar semua, terus kecil. Dua-duanya kecil. Ada yang tahu? Yuk silahkan bisa chat Usadah. Sambil Usadah cari. 1. Yang seperti itu. Intinya nanti yang seperti ini. Kamu cari yang seperti ini. 1. Ada berapa? Ada yang tahu? Ya, jawabannya 1 ya, anak-anak ya. Cuma ada 1 yang seperti itu. Genotip yang seperti ini cuma ada 1. Caranya nanti kamu lihat lagi, dan yang belum bisa, nanti boleh chat Usadah, tanya, jawabannya kok bisa 1, itu bagaimana gitu. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 13. Ya, silahkan salah satu untuk ada yang bisa membacakan, Mas Arya. Ya, nomor 13 Mas Arya. Perhatikan gejala berikut. 1. Berat badan menurun drastis. 2. Berhalusinasi. 3. Keluar keringat dan air mata berlebih. 4. Sangat sensitif dan cepat bosan. Gejala fisiologis yang terlihat pada seorang pecandu narkoba adalah? Iya. Ya, apa jawabannya anak-anak? Fisiologis. Kemarin apa fisiologis itu? Sudah tahu kan ada 4 ciri atau gejala ya. Ada fisik, ada tingkah laku, ada fisiologis. Fisiologis itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kerja organ dalam.
dan ini tidak bisa diamati dari luar. Fisiologis itu begitu. Jawabannya yang mana? Ya, oke, sudah menjawab semuanya. Yang B, Us. Ini apakah fisiologis? Kita cek. B itu 1, berat badan menurun drastis. Dan nomor 3, keluar keringat dan air mata berlebih. Ya, oke. Benar ya. Itu merupakan ciri-ciri fisiologis yang nanti bisa kamu ini fisiologis berkaitan dengan kerja organ dalam. Berat badan turun, keringat, itu ya, itu juga merupakan hal yang berkaitan dengan kerja organ dalam. Kalau berhalusinasi, itu ciri apa? Berhalusinasi, ada yang tahu ciri apa? Ya, ciri psikis, ya, psikologis atau ciri psikis. Berhalusinasi itu adalah ciri psikis. Kalau sangat sensitif dan cepat bosan, itu ciri apa? Psikis juga ya, psikis. Oke, berikutnya nomor 14. Minta tolong Mas Aska, ya silahkan dibaca nomor 14. Proses peningkatan mutu pangan dengan memanfaatkan bahan dasar singkong bioteknologi konvensional yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan. Ya, apa jawabannya anak-anak? Dengan memanfaatkan singkong. Ya, oke, benar. Sudah banyak yang menjawab dan benar semua. Jawabannya adalah memanfaatkan Saccharomyces cerevisiae untuk mengubah amilum menjadi gula. Berarti singkongnya dibuat apa ini? Dibuat menjadi produk bioteknologi apa ini? Iya, benar sekali. Tape, benar. Ya, pintar ya, sudah bisa ya. Yang lain-lainnya sudah bisa, anak-anak ya. Acetobacter syrinum tadi sudah, Lactobacillus bisa, Aspergillus ventii ini untuk membuat kecap, gitu ya. Nomor 15 sekarang. 15 minta tolong kepada Mas Ali untuk dibacakan soalnya. Ciri-ciri pembuluh darah berikut yang merupakan ciri-ciri arteri adalah? Ya, harus hafal. Ciri arteri dengan ciri vena. Yang mana jawabannya, anak-anak? Ciri vena apa saja, ciri arteri apa saja harus tahu. Iya, oke, benar sekali. Jawabannya adalah yang C. Ciri arteri adalah dindingnya tebal. Tebal dan elastis ya. Kemudian katupnya 1, benar. Karena katupnya 1 maka tekanannya kuat dia di dekat jantung. Aliran darahnya meninggalkan jantung. Ya, jawabannya yang C. Kalau yang sebaliknya, kalau vena itu dindingnya tipis, katupnya banyak di sepanjang pembuluh darah, dan satu lagi adalah masuk ke jantung atau menuju jantung ya. Ciri yang lain harus tahu anak-anak, tidak usah dah ulangi. Nomor 17 sekarang. Yuk, minta tolong kepada Mbak Risna. Tolong dibacakan Mbak Risna nomor 17. Maaf. Nomor 16. 16 Mbak Risna. Berdasarkan gambar tersebut, maka bagian jantung yang berisi darah kayak karbon dioksida adalah? Iya, yang mana anak-anak jawabannya? Mana ruang jantung yang kaya akan CO2? Ini harus tahu, mana kaya CO2, mana kaya O2, ruang jantungnya namanya apa fungsinya, itu harus tahu. Oke, sudah ada banyak yang menjawab. Jawabannya adalah yang... Oke, ayo. Mana yang merupakan ruang jantung? Jawabannya yang ada yang menjawab. Kita cek dulu ya, kita kasih tanda dulu. Jantung berisi kaya CO2 adalah nomor 3 dan 4. Benar? Iya, oke. Kalau nomor 3 dan 4, ini kurang tepat jawabannya ya. Kalau nomor 3 dan 4 itu ya salah. Kita ini perbaiki dulu. Bukan nomor 3 dan 4. Yang kaya akan CO2 adalah nomor 1 dan 2. Gitu ya, anak-anak ya. Nomor 1 dan 2. Yuk, beritahu saja. Nomor 1. Namanya apa?
Iya, benar sekali. Nomor 1 namanya serambi kanan. Serambi kanan. Ini kaya akan CO2. Kaya akan CO2. Gini ya. Fungsinya harus tahu loh ya. Ustazah enggak nulis fungsinya, tapi kamu harus tahu fungsinya. Fungsinya apa? Yang nomor 2, bawahnya serambi apa? Bilik. Bilik apa? Bilik kanan. Dia juga kaya CO2. Fungsinya harus tahu. Fungsinya tahu. Yang nomor 3, nah, ini serambi kiri. Serambi kiri ini kaya O2. Fungsinya kalian harus tahu. Intinya fungsinya adalah memompa dan menerima dan memompa. Ya, itu. Harus tahu itu, menerima dan memompa. Yang keempat adalah serambi kiri. Dia kaya O2 juga. Kaya O2. Fungsinya tahu ya, anak-anak ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh loh. Silahkan tanya saja. Maaf. Iya, terima kasih. Ini sudah tidak konsen ini Ustazah ini. Bilik kiri ya. Maaf, Ustazah. Terima kasih ya. Sudah diingatkan. Ya, ini ruang jantung. Harus tahu. Nama bagian, fungsinya kayak apa, tahu. Tuh ya. Oke, sekarang nomor 17. Yuk, minta tolong kepada Mas Alvito. Yuk, minta tolong Mas Alvito. Nomor 17. Perhatikan gambar nefron di bawah ini. Proses reabsorpsi dan augmentasi terjadi pada bagian bernomor. Ya, apa anak-anak jawabannya? Reabsorpsi dan augmentasi. Kemarin sudah proses pembentukan urin. Nomor berapa? Dan sudah tak ajari juga. Ini adalah gambar nefron. Ya, oke, sudah ada yang menjawab. Kita cek. Teman-teman, ada yang menjawab do. Kita cek ya. 3 dan 4. Yang nomor 3, itu apa sih nomor 3? Kita cek. Nomor 3 ini adalah TK. TK apa itu? Itu adalah TK yang keluar dari glomerulus, ya kan? Itu namanya adalah TK proksimal. TK proksimal tempatnya untuk apa? Untuk reabsorpsi. Reabsorpsi. Ya, benar. Apa reabsorpsi? Cari sendiri. Penyerapan kembali ya, zat-zat yang masih diperlukan. Nanti dicek lagi. Kemudian yang nomor 4, ini apa? TK lagi. TK apa yang nomor 4? Nomor 4 ini namanya adalah TK distal. Distal. Ini sebagai tempat augmentasi. Augmentasi apa? Nanti dicek lagi. Hasilnya apa? Dicek lagi. Masih satu yang tidak ada di sini, yaitu nomor berapa, Us? Yang nomor 2. Apa namanya nomor 2? Nomor 2 ini namanya adalah, benar sekali, glomerulus. Kalau glomerulus tempat terjadinya apa, anak-anak? Glomerulus itu tempat terjadinya? Iya, benar sekali. Tempat terjadinya filtrasi. Gini ya. Oke, udah paham ya. Yang nomor, lah ini Us, nomor 5 apa Us? Nomor 5 apa itu? Yang nomor 5 itu apa? Iya, betul sekali. Nomor 5 itu namanya TK kolektivus. Sebagai pengumpul ya. Mengumpul urin jadi. TK kolektivus. Ya, kalau nomor 1 ini pembuluh darah ya, anak-anak ya. Satunya itu pembuluh darah. Ini ada yang tanya. Oke, tak tulis juga. Satu ini pembuluh darah yang masuk ke dalam glomerulus. Pembuluh arteri ataupun vena. Nih. Ya. Berikutnya adalah nomor 18. Persilangan lagi, karena besok memang persilangannya juga 2 soal. Ya, dan itu berbeda. Kalau tadi di hibrid persilangannya, sekarang persilangan monohibrid. Yuk, minta tolong kepada Mas Sina, tolong dibacakan Mas Sina, persilangan soal nomor 18.
Ayo, Masina, dibacakan nomor 18. Oh, oke. Ya, terima kasih konfirmasinya. Oke, sekarang Mas Andra. Ya, Andra, dibaca nomor 18. Pada persilangan intermediate, persilangan bunga Mirabilis jalapa berwarna merah dengan bunga sejenis berwarna merah muda yang berpeluang menghasilkan keturunan bunga berwarna putih sebanyak. Ya, oke. Kalian lihat ya, nanti kalau sudah salah dibetulkan ya. Kita untuk ini coba kita cek, mungkin ada yang masih belum paham ya. P1, persilangan Mirabilis jalapa bunga berwarna merah. Apa simbolnya? M besar, M besar. Ini merah. Dia mau disilangkan. Disilangkan dengan Mirabilis jalapa berwarna merah muda. Merah muda berarti apa anak-anak? Beritahu saya. Dia intermediate, sama-sama kuat. M besar itu merah. Kalau merah muda itu apa? Oh iya, sebentar. Ini mau selesai nih. Ini warna merah. Ini warna merah muda. Terus kita ke gamet. Ini M besar dan M besar ya, tapi kita tulis satu saja M besar. Kalau ini gametnya apa? M besar dan M besar dan M kecil. Begini. Dan ini dua-duanya harus ditulis ya anak-anak. Kenapa? Karena dua ini beda, besar dan kecil. Jadi yang satu, yang merah itu gametnya cuma satu, yang merah muda gametnya ada dua, M besar dan M kecil. Sekarang F1. Berpeluang menghasilkan keturunan bunga berwarna putih sebanyak berapa? Itu ya. F1-nya, ya ini keturunannya. Kita cek keturunannya. Caranya bagaimana? Buat diagram Punnett. Insert, tabel. Kita buat berapa? 2, 3, dan 2. Oke. Jantan, betina. Ini ya, yang ini tak tulis yang ada dua gametnya, M besar dan M kecil, begini kan? Sedangkan yang ini tak tulis yang gametnya cuma satu, apa M besar. Ini ada dua kolom, silahkan diisi, ada dua kotak diisi, apa itu? Berarti M besar, warnanya apa? Merah, fenotipnya merah. Sedangkan yang ini M besar M kecil, fenotipnya apa? Fenotipnya M besar M kecil, merah muda. Nah, sekarang ini sudah ketemu anaknya. Anaknya adalah warna merah dan warna merah muda. Pertanyaannya menghasilkan keturunan bunga berwarna putih sebanyak. Jawabannya apa berarti anak-anak? A, B, C, D. Beritahu saya. Sudah tahu anaknya kalian? Anaknya seperti ini. Merah dan merah muda. Sekarang pertanyaannya keturunan yang berwarna putih. Berapa persen? Ya, oke, benar sekali. Pada anaknya ini tidak ada yang warnanya putih. Warna anaknya adalah merah dan merah muda. Jadi kalau pertanyaannya keturunan bunga berwarna putih, ya enggak ada. Kalau enggak ada berarti berapa persen? 0%. Gitu ya, anak-anak ya. 0%. Kalau pertanyaannya, berapa persentase warna anaknya? Berapa persentase anak yang warna merah muda? Berarti berapa anak-anak? Yang warna merah muda, persentasenya berarti berapa? Iya, benar sekali. Merah muda kan ada satu ya, 1 per dari 2 kotak kan, kali 100%. Kali 100%, sama dengan berapa? 50%. Nah, seperti ini yang intermediate. Kalau nanti keluar yang dominan penuh juga bisa ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut nomor 19. Minta tolong salah satu untuk ada yang bisa membacakan kepada Mbak Faisa. Yuk, silahkan nomor 19 dibacakan. Suatu penyakit reproduksi memiliki ciri-ciri timbul bintil-bintil berisi cairan dan terasa sakit serta alat kelamin terasa gatal dan panas. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, penyakit yang dimaksud disebabkan oleh
Apa jawabannya anak-anak? Di situ ada timbul bintil-bintil berisi cairan dan rasa sakit serta alat kelamin terasa gatal dan panas. Apa sih nama penyakitnya itu? Ada yang tahu? Nama penyakitnya apa? Seperti itu. Oke, coba lagi. Ada tebak lagi. Oke, ya. Benar sekali. Ada yang sudah menjawab benar, ada yang masih kurang tepat, tidak apa-apa ya. Ini sudah dibetulkan. Karena di situ ada kata-kata ada bintil-bintil berisi cairan dan rasa sakit serta kelamin terasa gatal dan panas, itu adalah ciri penyakit herpes, anak-anak. Kalau penyakit herpes itu penyebabnya adalah karena virus, yaitu apa? Virus herpes simplex serotip 2. Ini. Tuh ya. Kalau sifilis lukakah usia? Kalau sifilis ada luka. Luka, gimana itu lukanya? Di organ reproduksi, di dubur, gitu ya. Bahkan nanti di mulut juga ada luka. Itu sampai mulut. Jadi tidak hanya organ reproduksi, tapi sampai mulut juga. Ada luka, ada pembengkakan pada kelenjar getah bening, gitu ya. Itu. Kalau ini jamur Candida albicans menyebabkan penyakit apa, anak-anak? Ada yang tahu? Candida albicans, Candida alba, menyebabkan penyakit apa itu? Yuk, silahkan boleh chat Ustazah. Iya, benar sekali. Sudah tepat menjawab ya. Keputihan. Kalau ini bakteri Treponema pallidum. Menyebabkan penyakit namanya apa? Iya, benar sekali. Harus hafal ya, anak-anak ya. Sifilis. Kalau ini bakteri Chlamydia trachomatis. Ada yang tahu menyebabkan penyakit namanya apa? Kalau Chlamydia trachomatis. Ada yang tahu mungkin? Penyebab benar sekali, Chlamydia. Chlamydiasis. Penyakitnya namanya chlamydiasis. Dari kata chlamydia ya, chlamydiasis. Gitu. Oke? Paham ya? Untuk penyakit yang lain dibaca lagi ya, anak-anak. Satu lagi yang belum adalah reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kalau pada tumbuhan nanti kalian pelajari untuk perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya, anak-anak ya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ini vegetatif yang buatan. Ini ya, ada cangkok itu ya yang kemarin sering sudah keluarkan ya. Apa saja tentang seputar cangkok. Kalau misalnya mau baca yang lain juga silahkan untuk vegetatif misalnya seperti okulasi, stek itu bisa. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif pada hewan vegetatif hewan. Ya, ini sudah tak ajari nih. Apa saja? Ada apa saja? Ada membelah diri, ya. Contohnya apa? Harus tahu lo ya. Parthenogenesis. Terus ada lagi dengan fragmentasi. Ada lagi dengan tunas. Ya, apa saja contoh-contohnya tahu. Itu ya, anak-anak ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Sudah cukup jelas ya? Ada yang mau bertanya? Sebentar, nanti untuk yang soal ini, sebentar. Soal yang sudah kalian 50 atau 40 soal, besok 40 soal. 40 soal itu 20 soal fisika dan 20 soal biologi. Sama seperti ketika PTS. PTS juga sama begitu kan? 40 soal, 20 soal fisika dan 20 soal biologi. Gitu ya. Untuk soal yang ini, anak-anak, sebentar. Mana sih?
Bentar. Soal yang mana sih? Nanti akan Ustazah share ya yang tadi di PK Learning ya. Nanti kalian lihat dari PK Learning. Kemudian untuk yang bentar. Untuk yang ini nanti juga akan Ustazah share. Ini kan yang sudah sebentar tak kasih tahu ke kalian. Nih, yang ini juga Ustazah share. Kan ini sudah tak kasih print out-nya kan. Kalian mungkin juga sudah beberapa sudah menulis di buku masing-masing, nanti Ustazah share juga. Jadi dua ini ya, nanti akan Ustazah share ke kalian ya. Ya, soal biologinya nanti 20. Soal fisikanya 20. Jadi totalnya ada 40 soal. Nanti Ustazah beritahukan, sampaikan kepada kalian untuk yang ini. Silahkan nanti kalian dipelajari. Bagi yang belum ada jawabannya nanti akan Ustazah jawab di sini ya. Jadi nanti bisa untuk belajar di rumah. Kan yang belakang-belakang belum. Kayak ini belum ya. Nanti akan Ustazah berikan jawabannya. Nanti bisa untuk belajar di rumah. Itu ya, nanti Ustazah share 2. Yaitu yang ini, yang sudah dapat print out-nya kalian, sama tak share di PK Learning ya, anak-anak ya. Sama yang tadi, yang sudah kita bahas bersama. Itu, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan lagi ke Ustazah? Sudah cukup jelas ya? Nanti kalau kesulitan bisa tanya ke Ustazah, mungkin ragu-ragu dengan jawaban, punya soal, ragu-ragu dengan jawabannya, boleh tanya. Atau masih belum paham, boleh tanya. Itu ya. Oke, sudah cukup? Kalau tidak ada, akan kita akhiri ya, anak-anak ya. Sudah cukup ya. Oke, sudah jam 14.36. Terima kasih anak-anak semua atas partisipasinya, luar biasa. Sudah hampir hari penghabisan ya ini ya. Kalian semua sudah ikhtiarnya juga luar biasa, mengikuti tambahan. Ya, semoga Allah meridhoi apa yang sudah kita lakukan dan juga nanti akan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Gitu ya. Oke, kita akhiri anak-anak semua dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sama-sama Mbak Safa, Mbak Faisa, Mas Sina. Ya, sama-sama anak-anak semua, Mbak Sekar, Mbak Iza. Oke, terima kasih juga ya semuanya. Sudah, Ustazah N ya. Ya, Mas Haidar, terima kasih juga Mas Haidar.